Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih semangat Bapak Ibu sekalian? Ya, saya awali dengan pantun sekaligus doa. Daun salam di atas baki. Yang menjawab salam semoga banyak rezeki. Amin. Beli beras dicampur ketan. Yang menjawab salam semoga selalu diberikan kesehatan. Tanam daun salam di Cibubur. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur. Amin. Masih ada. Pak Abdul Salam masak daun pepaya. Yang menjawab salam semoga cepat kaya. Amin. Sambal terasi daun sedayu. Terima kasih dan thank you. Pergi ke pasar beli tomat. Pembeli harus hormat. Bila kita jamaah yang taat, maka jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian supaya Ramadan Tarwih begini tidak usah terlalu tegang, santai saja. Karena ceramah itu ya kadang juga ada santainya supaya mungkin kita lebih rileks Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak mari kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ke-11, di malam ke-21 bulan suci Ramadan ini sebagai awal di 10 akhir Ramadan, alhamdulillah kita masih sehat walafiat, masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang kemudian dengannya masih mampu meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat sebaik-baik tempat ini masjid. Masjid adalah salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, satu hal kita syukuri bahwa alhamdulillah sampai di 10 akhir Ramadan ini kita tetap istiqamah untuk kemudian menuju ke masjid. Kita adalah orang-orang yang telah terseleksi Bapak Ibu sekalian. Kenapa terseleksi? Karena saya yakin di awal Ramadan masjid ini penuh sesak dengan jemaah. Betul apa betul? Tapi kemudian sudah mulai gugur satu persatu. Sudah mulai tereliminasi Bapak Ibu sekalian. Dan kitalah yang kemudian masih bertahan, masih istiqomah. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak diberikan petunjuk, maka kemudian tentu malam ini pun kita tidak ada di masjid Bapak Ibu sekalian. Dan saya melakukan riset kecil-kecilan. Di setiap malam-malam mulai dari malam pertama bulan suci Ramadan, sesungguhnya apa yang terjadi dengan saudara kita yang kemudian mulai berguguran satu persatu. Dan kemana mereka sesungguhnya? Ada satu atau dua kemungkinan. Pertama memang karena kemalasan sehingga tinggal di rumah mungkin menonton atau apalah yang dilakukan. Yang kedua, apalagi kalau sudah 5 Ramadan ke atas pun sudah di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, saudara kita laki-laki apalagi milenial kebanyakan malam-malam seperti ini ada di warkop.
Dan itu bisa kita survei malam ini Bapak Ibu sekalian. Di mana ada warkop buka, ada kafe, di situ banyak anak-anak muda. Itu sebagian tentu tidak semua. Kalau ibu-ibu di malam-malam seperti ini kebanyakan itu lagi tawaf. Ada di Mari, ada di Mall Panakukang, ada di di Trans Studio, ada di seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita istiqamah sampai akhir Ramadan. Dan insya Allah yang istiqamah sampai Ramadan, tanda-tanda Lailatul Qadar kita akan dapatkan Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mungkin orang-orang mendapatkan Lailatul Qadar kemudian tidak ke masjid, tidak beribadah. Dan kita ini alhamdulillah punya kesempatan untuk kemudian, punya peluang untuk kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya juga pertama menyampaikan apresiasi dan luar biasa pengurus masjid kita terus berbenah. Ya, mulai dari penataan masjid, manajemennya, kemudian penataan TKTPA, sampai kemudian luar biasa saya apresiasi humas dengan publikasinya luar biasa, tidak seperti masjid-masjid lain, itu patut kita apresiasi. Dan saya tahu persis bagaimana masjid ini dari kira-kira 7 sampai 10 tahun yang lalu. Karena saya pernah menjadi jamaah di sini ketika berkantor di Jalan Beruang, yang ada di situ rumah berlantai 2 sekarang dipakai untuk warung palopo, jual kapurung. Jadi saya tahu belum begini masjid ini. Waktu itu masih hidup almarhum kakanda kami Irianta Sulaiman. Dan luar biasa ini berbenah terus. Artinya apa? Pengurus masjid, takmir masjid telah membukakan kita pintu surga. Tinggal kita silakan masuk. Karena masjid ini sudah dibenahi, sudah sejuk. Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Semoga ini menjadi asbab untuk kemudian mendapatkan amal jar sebanyak-banyaknya bagi kita jamaah khususnya pengurus Bapak Ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, perkenalkan sudah disampaikan saya M. Yusuf Sewang yang baru saja beberapa hari tugas di sini setelah dimutasi dari Toraja Utara. Jadi saya pengurus PDM 2 kabupaten. Pengurus PDM di Kabupaten Toraja Utara juga di Kota Makassar ini. Dan alhamdulillah sudah dipindahkan bertugas di Makassar kembali. Bapak Ibu sekalian, di waktu yang singkat ini, pertama saya mengajarkan doa. Doa ini luar biasa. Hadisnya sahih dari Ibnu Majah. Sebenarnya doa ini kita sudah hafal, tapi mungkin yang penting mari kita amalkan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bagian dari zikir pagi dan petang. Dan jangan lupa dibaca setiap selesai sholat, apalagi itu salat sunat Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutakabbala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita minta Bapak Ibu sekalian. Kemudian rezeki yang halal dan baik. Dan amalan-amalan yang diterima. Amalan-amalan yang diterima. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu ibadah mana yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sholat itu tidak cukup hanya sholat saja. Tapi harus semuanya dibarengi dengan doa supaya kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu termasuk salat yang merupakan ibadah yang paling asas Bapak Ibu sekalian. Maka jangan lupa selalu berdoa, minimal doa tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di waktu yang singkat ini kira-kira 5 menit ke depan, saya menyampaikan seuntai kisah yang dinukil dari kisah bersumber dari Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Diambil dari perawi hadis Imam Al-Hakim. Ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian malaikat Jibril bercerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, dahulu ada umat sebelum kalian yang dimana dia melakukan ibadah kurang lebih beribadah 500 tahun lamanya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW di kala itu bercerita, dan di setiap ibadahnya selalu memohon kepada Allah supaya dia diwafatkan, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus dia lakukan setiap selesai beribadah. Dan dia beribadah kurang lebih 500 tahun lamanya. Dan ini menunjukkan bahwa memang umat terdahulu itu panjang-panjang usianya, Bapak Ibu sekalian. Panjang usianya, panjang pula ibadahnya. Lalu kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, tibalah kemudian saatnya dijemput oleh malaikat maut untuk menghadap kepada Allah. Sesuai dengan permohonannya dikabulkan oleh Allah, kemudian dia menghadap kepada Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan dia kemudian mendapatkan husnul khotimah. Dan ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepadanya, wahai hambaku Abid, ahli ibadah, saya persilakan kau masuk dalam surga. Itu berkat rahmatku kepadamu. Kata sang Abid, ya Allah ya Rabb, bukankah saya telah beribadah 500 tahun lamanya kurang lebih? Saya mau masuk dalam surga karena berkat ibadah saya yang saya lakukan. Kemudian Allah menyampaikan kepadanya, wahai hambaku Abid, silakan masuk dalam surga. Itu karena rahmatku kepadamu. Lalu kemudian kembali dia menyampaikan, ya Allah ya Rabb, saya mau masuk dalam surga itu karena ibadahku yang 500 tahun saya lakukan. Seakan-akan dia protes kepada Allah, mana ibadah saya, mana amalannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, coba timbang amalnya hambaku ini sang Abid, karena dia ahli ibadah. Maka kemudian malaikat menimbang amalnya Bapak Ibu sekalian. Ditimbanglah amalnya. Dan ketika ditimbang amalnya, baru satu karunia Allah, baru satu nikmat Allah padanya yang ditimbang untuk membandingkan amalannya yang telah dilakukan 500 tahun lamanya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah nikmat penglihatan atau mata. Dan ketika mata itu ditimbang Bapak Ibu sekalian dengan volume ibadahnya yang dia lakukan kurang lebih 500 tahun lamanya, ternyata nikmat penglihatan atau mata jauh lebih besar timbangannya dibanding dengan ibadahnya yang telah dilakukan kurang lebih 500 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan betapa karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namanya manusia luar biasa banyaknya, tidak bisa dihitung. Itulah kemudian sebabnya di surah Ar-Rahman 31 kali itu ayat diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah berikan kepada kita semua peringatan supaya jangan sampai kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga di surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan la tuhsuha jamaah sekalian adalah bahwasanya sekiranya ada alat yang paling canggih, sekalipun kita berada di zaman modern ini di serba teknologi dengan IT yang serba maju, dan alat yang paling canggih itu digunakan untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya alat itu sudah rusak, belum selesai terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita namanya manusia Bapak Ibu sekalian. Coba tarik baru satu perbandingan nikmat mata, bagaimana dengan nikmat hidung, bagaimana dengan nikmat mulut, bagaimana dengan telinga, bagaimana yang lain. Bapak Ibu sekalian. Nah, akan timbul pertanyaan kemudian, lalu bagaimana dengan kita ini umat Muhammad SAW yang jumlah ibadah kita pendek-pendek, usia kita pendek-pendek, ibadah kita tidak sampai ratusan tahun. Tidak seperti umat terdahulu sampai beribadah 500 tahun, Bapak Ibu sekalian. Apakah juga kita layak masuk dalam surga? Jamaah taruh sekalian, pasti mungkin menimbulkan pertanyaan. Maka kemudian jamaah sekalian, sekalipun usia kita ini pendek-pendek, ibadah kita tidak sebanyak ibadahnya umat terdahulu, tapi sungguh jamaah sekalian, umat Muhammad nanti adalah
umat yang pertama kali masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang saya baca di awal tadi Bapak Ibu sekalian, ini yang merupakan sugesti bagi kita bahwasanya kita pun sangat layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah itu tadi di ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang beriman itu, jadi syaratnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki tauhid kita jamaah sekalian, jangan syirik. Jangan ada kita agungkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan permintaan selain permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kita takuti selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, tradisi kita hari ini sebagian besar masyarakat kita karena minimnya pengetahuan agama, bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang namanya mau masuk bulan suci Ramadan, yang namanya mulai 1 Syawal, pasti macet, yang namanya kuburan dadi, yang namanya panaikan, apalagi sudiang, macet jamaah di sana, banyak kaum muslimin. So akan-akan tidak afdal, tidak sah puasa kalau kemudian tidak secara kumul sebelum Ramadan. Bukan tidak boleh, secara kumul itu sunnah. Tapi tidak boleh kemudian dikhususkan bahwa secara kumul itu hanya ada di awal, hanya ada di memasuki Ramadan, hanya ada di awal Syawal. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kapan saja ada kesempatan silakan secara kumul, karena itu sunnah yang Nabi contohkan kepada kita semua. Bahkan yang paling afdal secara kumul adalah di tengah malam Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi lakukan itu setelah salat tahajud, beliau secara kumul tengah malam. Nah sekarang ini ada tradisi bahwa di awal atau menjelang Ramadan, di mana-mana macet karena secara kubur. Sekali lagi, itu sunnah silahkan, tapi tidak ada waktu khusus disebutkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi syaratnya pertama, perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki tauhid kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita juga layak masuk surga Bapak Ibu sekalian adalah walladzina hajaru. Yang kedua, walladzina hajaru. Kita berhijrah, Bapak Ibu sekalian. Apakah itu hakikat hijrah? Ya ketika Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah di kala itu. Tapi makna secara luas Bapak Ibu sekalian, ada hijrah adalah meninggalkan hal-hal keburukan menuju kebaikan. Yang awalnya malas beribadah, sudah mulai rajin beribadah. Yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu, tidak menamatkan Al-Quran 30 juz, sekarang sudah bisa tamat 30 juz. Itu namanya hijrah Bapak Ibu sekalian. Ada tekad, ada komitmen untuk kemudian mau lebih baik berbenah diri. Itu namanya hijrah Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu kemudian tarawihnya banyak bolong-bolong karena mungkin banyak kesibukan. Sekarang dia bertekad supaya tarawihnya full 30 hari, 30 malam di bulan suci Ramadan. Itu juga namanya hijrah Bapak Ibu sekalian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kemudian makna hijrah adalah perbuatan kebaikan. Dari keburukan menuju kebaikan, itu bermakna hijrah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, untuk kita juga layak masuk dalam surga Bapak Ibu sekalian, wa tujahiduna fi sabilillah. Kita berjihad, kita berjuang di jalan Allah. Kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, itu juga bagian daripada jihad Bapak Ibu sekalian. Di akhir Ramadan seperti ini, di banyaknya tantangan, godaan, tapi kita tetap komitmen istiqamah untuk tetap ke masjid, itu juga bagian daripada mujahadah Bapak Ibu sekalian. Itu juga bagian daripada jihad kita untuk kemudian melawan kemalasan. Lantas kita tetap ke masjid. Maka kemudian mari bersemangat beribadah, apatah lagi di akhir Ramadan, memang godaannya tidak sedikit, tapi kalau kita tetap komitmen Bapak Ibu sekalian, kita juga termasuk yang layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa, ulaika yarjuna rahmatallahi ghafurur rahim. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau kita sudah beriman kepada Allah dengan iman yang kuat, perkokoh tauhid kita, kemudian kita sudah mulai berhijrah dari malas menjadi rajin, semua itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita bermujahadah, berjihad, berjuang. Dengan apa saja kita berjihad Bapak Ibu sekalian, kesempatan. Apalagi kalau misalnya kita berjihad dengan ekonomi, bantu pembangunan masjid ini.
semua itu akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahmat Allah Bapak Ibu sekalian akan menjadi asbab kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di akhir Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, peluang kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar Bapak Ibu sekalian. Di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ada waktu yang paling mustajab ketika malam Lailatul Qadar. Dan di situ Bapak Ibu sekalian adalah peluang untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala semakin lebar, semakin besar, yang dengannya Bapak Ibu sekalian kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jamaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, meskipun usia kita pendek, ibadah kita sedikit, tapi itu berkualitas jamaah sekalian, akan mengantar kita kemudian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita juga layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun usia kita pendek, tidak seperti umat-umat yang lalu yang kemudian panjang usianya Bapak Ibu sekalian. Begitulah cerita yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yang dengannya Bapak Ibu sekalian, insyaallah apalagi kalau pada Jumat ini sampai besok kita berbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk surga ikut di belakang Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah tausiah singkat yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat jamaah sekalian. Saya tutup lagi dengan pantun. Ya. Ikan cepat, ikan lele, meskipun cepat asal tidak bertele-tele. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.